أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Rabu malam, yang pada malam hari ini kita coba variasi dengan mengkaji kitab Tauhid berkaitan dengan bab ruqyah dan juga at-tamaim, yaitu masalah jimat-jimat. Kita hidup di zaman yang luar biasa, kesyirikan merajalela. Di antaranya mereka meyakini ada benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah datangnya bahaya, yang itu mereka sebut dengan jimat-jimat. Maka kita perlu meluruskan saudara-saudara muslim yang mereka memiliki keyakinan yang seperti ini, karena Rasulullah mengatakan ini bagian dari kesyirikan. Kita bawakan tentang beberapa kaidah ikhwah berkaitan dengan masalah jimat ini. Yang pertama, minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Kaidah yang pertama, bagian dari kesyirikan memakai gelang atau kalung atau benang, apakah itu di tangan, di kaki, di leher. Bagian dari kesyirikan memakai kalung, gelang atau benang dan yang semisalnya, apabila meyakini li raf'il bala, benang, kalung, gelang yang dia pakai itu bisa mencegahnya dari bahaya atau menghilangkan kesulitan yang dia alami. Itu kaidahnya ya. Kalau orang pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, atau dia pakai benang-benang yang terbuat dari apa, dan dia yakini yang dia pakai itu bisa mengangkat bencana yang menimpanya, bisa mencegah dia nggak dapat bahaya dan bencana, atau dia meyakini itu bisa mendatangkan manfaat, maka itu adalah kesyirikan. Apa definisi syirik itu? Apa definisinya berbuat kesyirikan? Taswiyatu ghairillahi billah fi khasaisillahi ta'ala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang itu khusus hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau orang meyakini dia pakai gelang, kalung, dan dia yakini itu bisa mencegah bahaya,
itu bisa mendatangkan manfaat, sama saja dia mendatangkan sekutu bagi Allah. Ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah Ta'ala. Paham antum di mana letak kesyirikannya? Karena dia mendatangkan sekutu bagi Allah. Seolah-olah sekutu itu bisa mencegah dia dari bahaya atau mendatangkan manfaat kepadanya. Padahal siapa yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya kecuali hanya Allah saja. Maka ini kaidah yang harus kita pahami, ya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu an. Beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Kata Imran bin Husain, suatu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki mengenakan gelang di tangannya. Yang gelang itu terbuat dari kuningan tembaga. Halaqatan min sufr. Faqala, lihat, Rasulullah enggak langsung menjasmen nih. Beliau tanya dulu kepada laki-laki ini. Apa kata Rasulullah? Ma hadhihi, ini gelang yang engkau pakai untuk apa? Kata laki-laki tersebut, minal wahinah, ini gelang untuk menghindarkan aku dari penyakit tertentu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung mengingkarinya dan berkata, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan gelang tersebut, karena gelang yang engkau pakai itu tidak menambah apa-apa untuk dirimu kecuali engkau akan semakin lemah saja. Lihat, kesyirikan itu enggak mendatangkan kekuatan. Kesyirikan itu justru mendatangkan kelemahan pada tubuh seorang hamba. Dia yakini itu bisa mencegahnya dari penyakit, menghilangkan penyakit, mendatangkan manfaat. Itu semuanya justru menambah kelemahan pada tubuhnya. Lihat apa kata Rasulullah, lepaskan gelang itu karena itu enggak menambah apa-apa pada dirimu kecuali kelemahan saja. Bahkan kata Rasulullah, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Seandainya engkau mati meninggalkan dunia ini dan gelang itu masih menempel di lengan tanganmu, maka engkau enggak akan beruntung selama-lamanya. Kalau engkau mati, gelang itu masih nempel di lengan tanganmu, maka engkau enggak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Maka lihat meyakini benda-benda yang dia enggak bisa menjadi sebab, beda dengan benda-benda yang memang itu bisa jadi sebab. Sebab itu kan ada dua, ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Nah, ini harus kita pahami ya. Ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i itu sesuatu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya,
bahwa dia bisa menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan bahwa perkara tersebut bisa menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya apa? Allah sebutkan dalam surah An-Nahl tentang khasiat madu. Kata Allah apa? Fihi shifaa'un linnas. Di dalam madu itu ada obat penyembuh bagi manusia. Itu disebutnya sebab apa? Sebab syar'i, karena Allah sebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Contoh lagi misalnya Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya Ma'u Zamzam, tentang khasiat air Zamzam. Ya, bahwasannya Ma'u Zamzam, air Zamzam itu obat dari segala penyakit. Itu juga disebutnya sebab apa? Syar'i. Ya, karena dalilnya Al-Qur'an, hadis yang sahih. Ya, begitu juga misalnya man akala sab'ata maratin ajwa, siapa yang setiap pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia akan terjegah dari apa? Racun dan juga sihir. Itu juga disebutnya sebab syar'i. Boleh nggak kita mengkonsumsi tadi karena kita meyakini bahwasannya itu bisa menghasilkan sesuatu? Boleh, karena itu ada dalil syar'inya. Kita terkena penyakit, kita minum madu karena Allah mengatakan fihi shifaa'un linnas, di dalamnya ada obat bagi manusia. Maka boleh karena ada sebab syar'i. Nah, ini diperbolehkan. Apa misalnya lagi? Ruqyah. Ruqyah sebab syar'i atau bukan? Iya. Walaupun nanti kita jelaskan, ada ruqyah yang memang sesuai tuntunan syariat, ada ruqyah yang tidak sesuai tuntunan syariat. Nanti terbagi lagi, ruqyah yang tidak sesuai tuntunan syariat, ada yang jatuh pada kesyirikan, ada yang dia jatuh pada perbuatan bid'ah saja. Ya, tapi kita bahas ini dulu. Sebab syar'i itu memang datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa perkara tersebut, benda tersebut bisa mendatangkan sebab untuk menghasilkan sesuatu. Ya, ruqyah misalnya, hadis yang sering kita dengar, hadis Bukhari Muslim. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, para sahabat suatu hari melewati perkampungan. Kemudian ternyata di perkampungan tersebut kepala sukunya terkena sengatan kala jengking. Kemudian masyarakat dari kampung tersebut minta tolong sama sahabat. Hal minkum raqin, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan ini? Kepala suku kami mengalami demam habis terkena sengatan kala jengking. Maka seorang sahabat, dia pun membacakan surah Al-Fatihah, dan dengan izin Allah ternyata sembuh. Itulah yang disebut dengan apa? Sebab syar'i. Ya. Yang kedua, ada yang namanya sebab qadari. Hah? Nggak kelihatan. Sebab qadari.
Apa itu sebab qadari? Sebab qadari itu sunnatullah, ikhwah. Dia bisa menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan pengalaman dan penelitian ilmiah. Jadi sebab qadari itu perkara yang ditetapkan bisa menjadi sebab menghasilkan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelitian ilmiah atau berdasarkan pengalaman banyak orang. Ini disebutnya sebab qadari. Contoh, buah pepaya. Apa khasiatnya buah pepaya? Untuk memudahkan buang air besar. Kenapa kita bisa menjadikan itu sebagai sebab? Karena berdasarkan penelitian ilmiah bahwa itu bisa menjadi sebab untuk memudahkan BAB, melancarkan pencernaan, ya. Maka itu disebutnya sebab apa? Sebab qadari. Boleh kita jadikan itu sebagai sebab, ya. Contoh lagi misalnya jahe. Apa khasiatnya jahe? Hah? Apa khasiatnya jahe? Hah? Untuk apa? Imunitas tubuh. Boleh kita jadikan itu sebagai sebab? Boleh, karena berdasarkan apa? Penelitian ilmiah, ya. Maka kita boleh menjadikan salah satu ini menjadi sebab. Tapi kalau tadi orang pakai kalung, pakai gelang, pakai benang, meyakini itu bisa menyembuhkan penyakitnya, itu bisa jadi sebab atau tidak? Enggak ada dalil syar'i yang menyebutkan itu sebagai obat, dan enggak ada sebab qadari berdasarkan penelitian ilmiah. Makanya kenapa itu disebut jatuh pada kesyirikan? Karena dia mendatangkan satu sebab yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab. Faham antum di mana letak kesyirikannya? Karena dia datangin satu sebab yang Allah tidak tetapkan itu menjadi sebab syar'i atau sebab qadari. Sama saja dia datangkan sekutu selain Allah Ta'ala. Disitulah kenapa kaidah ini berlaku. Kalau seseorang pakai kalung, gelang, meyakini tadi ya, kalau itu bisa mendatangkan manfaat, mencegah bahaya, menyembuhkan penyakit, maka itu bagian dari kesyirikan. Karena Allah nggak jadikan itu sebagai sebab syar'i atau sebab qadari. Yang jadi pertanyaan, orang yang meyakini memakai kalung, gelang, benang yang itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, itu jatuhnya dalam syirik kecil atau syirik besar? Jatuhnya syirik kecil atau syirik besar? Dia yakin kalung ini bisa mencegah dia dari kecelakaan, akhirnya dia pakai terus kalungnya. Sekarang kan banyak yang dijadikan jimat itu. Apakah itu batu gitu ya? Bahkan sekarang ada gesper dijadikan jimat. Ya. Dia bisa kebal tubuhnya. Ya, dia nggak bisa berdarah kalau terkena benda tajam. Nauzubillah. Ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang jatuh pada kesyirikan. Pertanyaannya, jatuhnya pada syirik kecil atau syirik besar? Besar. Nah, ini dirinci oleh para ulama. Ya, yang pertama, kalau dia meyakini kalung yang dia pakai tadi
atau gelang yang dia pakai, yang dia yakini itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, dia jatuh dalam syirik besar. Jadi dia meyakininya apa? Itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar. Dan bahaya sekali kalau seseorang jatuh dalam syirik besar, dia akan kekal di neraka selama-lamanya kalau dia sebelum wafat belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa yang dimaksud Allah nggak mengampuni dosa syirik? Sebelum wafat, orang ini belum bertaubat dari syirik besarnya, maka Allah nggak akan ampuni di akhirat nanti. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Makanya ini bahaya kalau orang itu meyakininya apa? Kalung ini, gelang ini bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar. Apalagi selain kekal di neraka, orang yang berbuat syirik besar dan dia sebelum wafat belum bertaubat, Allah hapus seluruh amal-amal soleh yang pernah dia lakukan. Jadi seluruh amal soleh yang sudah dia lakukan Allah hapus, nggak bermanfaat untuknya di akhirat. Kalau dia sebelum wafat belum bertaubat dari dosa syirik besarnya ini. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah, wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, kami hapus seluruh amal-amal yang telah engkau lakukan. Maka ini ya, harusnya dosa syirik ini yang betul-betul ditakuti masyarakat kita. Karena hari ini kalau kita nonton TV, kemudian dengar berita ada anak bunuh ayahnya, anak bunuh orang tuanya, orang tua menzinahi anaknya, itu kan kita keselnya luar biasa. Tapi giliran ada berita orang berbuat syirik, datang ke dukun, datang ke paranormal, kok kita biasa-biasa aja gitu. Padahal harusnya kita lebih mengingkari itu, ya, karena itu adalah perkara syirik besar. Ini kan yang jadi masalah kaum muslimin hari ini. Mereka sholat 5 waktu, mereka zakat, mereka haji umroh, giliran ada masalah datangnya kepada dukun. Subhanallah, ya, giliran ada masalah minta pertolongannya sama jin dan syaitan kepada dukun. Ya, kan berarti masalah ini. Ya, bagaimana mereka bisa dapat kekuatan dari Allah kalau mereka menyekutukan Allah Ta'ala? Maka ini bahaya orang yang berbuat syirik besar. Nah, ini yang pertama ya. Kalau dia meyakini kalung gelang yang dia pakai mendatangkan manfaat, menolak bahaya dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar. Yang kedua, kalau dia meyakini mengenakan kalung, gelang, benang, dan dia meyakini itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, tapi itu masih dengan izin Allah, maka dia jatuh dalam syirik kecil. Nah, dirinci ya, bahwasannya kalau dia meyakini itu bisa datangin manfaat, bisa mencegah bahaya, tapi dia masih meyakini itu dengan izin Allah, itu jatuhnya dalam syirik kecil. Tapi jangan dianggap syirik kecil itu dosanya kecil. Nah, ini yang salah juga. Syirik kecil itu dosanya masih lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain.
Seperti apa? Dosa membunuh, dosa minum khamar, dosa berzina, itu masih lebih besar dosa melakukan syirik kecil. Maka dosa yang paling besar itu kan syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lainnya. Maka jangan menganggap remeh, walaupun itu syirik kecil, itu masih dosa yang paling besar daripada dosa durhaka pada orang tua, daripada dosa riba, daripada dosa membunuh, daripada dosa minum khamar. Itu masih lebih besar dosa syirik kecil tersebut. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kaidah yang pertama ya, memakai gelang, kalung, benang dari bahan apapun itu dengan memiliki keyakinan itu bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan bahaya atau mencegah bahaya, maka itu jatuh dalam kesyirikan. Syirik apa tadi? Syirik kecil atau syirik besar? Dirinci tadi ya. Kalau dia meyakini itu bisa datangin manfaat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar. Tapi kalau dia masih meyakini itu datangin manfaat dan mencegah bahaya, tapi itu dengan izin Allah, dia jatuhnya dalam syirik kecil. Ya. Baik, ini berkaitan dengan masalah kaidah yang pertama tadi. Hadis yang kedua, ikhwah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya. Imam Zahabi juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan sesuatu di dalam tubuhnya, yaitu sebagai jimat-jimat, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Apapun itu yang dia gantungkan, di tangannya, di kakinya, di lehernya, tadi ya, di bagian pinggangnya, atau bahkan sekarang sampai ada yang di bagian dalam kemaluannya, na'udzubillah. Ya, ada yang mungkin di dalam perutnya, dia taruh itu jimat-jimat, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Tadi itu ancamannya Rasulullah. Kalau engkau mati dan masih menempel jimat tersebut dalam tubuhmu, engkau nggak akan beruntung selama-lamanya. Maknanya di dunia nggak beruntung, apalagi di akhirat nanti. Maka ini luar biasa ancamannya, ikhwah. Mereka yang masih memakai jimat-jimat ini meyakini itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya. Ya. Baik, kemudian ikhwah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ini dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an. Kata sahabat Abu Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kata sahabat Abu Bashir, salah seorang dari kalangan Ansar, aku pernah mengikuti safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan. Tiba-tiba Rasulullah di saat kami lagi istirahat nih, beliau mengirim seorang utusan untuk mengumumkan berita yang penting. Utusan itu berkata, alla yabqayanna fi raqabatin ba'irin kiladatan min watarin au kiladatun illa kuti'at. Kata utusan tersebut, Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, siapapun
yang masih mengalungkan tali di leher unta-untanya, maka itu harus diputus. Jadi siapapun yang mengalungkan tali di leher-leher untanya itu harus diputus. Karena ternyata keyakinan masyarakat jahiliyah, ikhwah, mereka memberikan kalung tali gitu kepada unta-unta mereka agar unta mereka terhindar dari penyakit ain. Karena dulu itu kan unta kendaraan yang paling mewah. Unta kendaraan yang paling mewah. Dan itu bisa terkena penyakit ain kalau orang melihat, memandang unta tersebut dengan mata hasad. Makanya mereka meyakini bahwasannya kalau mereka kalungkan itu untanya dengan tali, apakah itu biasanya dari tali-tali min watarin. Min watarin itu kata para ulama hadis, tali-tali bekas dari busur panah. Ya. Jadi apa tuh? Ini kan disebutnya busur ya. Busur itu kan ada talinya tuh, busur-busur panah. Kalau talinya sudah mulai topo gitu ya, sudah mulai tumpul, maka diganti dengan tali yang baru. Nah, bekas-bekas tali busur panah itu mereka yakini itu bisa mencegah dari penyakit ain. Makanya mereka kalungkan itu di unta-unta mereka. Makanya Rasulullah mengirim utusan nih untuk mengumumkan, ya. Kata utusan tersebut, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Siapapun yang masih mengalungkan tali-tali, apakah itu tali dari busur panah tadi atau tali-tali yang lainnya ke leher-leher untanya, maka harus diputus sekarang juga. Karena mereka meyakini itu bisa mencegah dari penyakit ain. Bisa emang penyakit ain menyerang unta, ya? Bisa. Jangankan makhluk hidup, ya, benda mati saja itu bisa terkena penyakit ain. Mobil, motor, ya, bisa nggak kena penyakit ain? Bisa. Ya, ada orang yang misalnya memandang mobilnya mewah tapi dia dengan pandangan mata hasad, itu bisa tuh langsung bocor bannya atau langsung kempes bannya. Itu bahayanya penyakit ain nih, ya. Dia pandang dengan pandangan hasad, itu bisa langsung terkena keburukan, ya. Makanya para ulama menganjurkan jangan memamerkan kemewahan-kemewahan, karena diantaranya itu bisa terkena penyakit ain. Termasuk nggak usah pajang foto anak-anak kita. Ana sering sampaikan ini, apalagi anak antum yang masih lucu-lucu bayi gitu ya. Kita nggak tahu ada orang yang pandangan matanya hasad, yang itu bisa menimbulkan apa? Penyakit ain. Ya, maka nggak perlu dipajang-pajang. Ya, termasuk foto antum nggak usah dipajang. Barangkali orang melihat antum ini orang ganteng banget gitu kan. Akhirnya dengan pandangan mata hasad itu bisa terkena penyakit ain. Nah, gimana caranya ikhwah supaya benda-benda tadi tidak terkena penyakit ain? Di antaranya kata para ulama, ketika kita beli benda tersebut, doakan, minta perlindungan kepada Allah. Sama seperti ketika kita dikaruniai anak kan, sebagaimana doanya Rasulullah ketika lahir Hasan dan Husain. Beliau kan berdoa, u'izukuma bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Ya, diantaranya juga kita bisa baca zikir pagi petang itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.
Ya Allah, aku minta kepadamu al-afwa, ampunan dan juga afiyah, ya, kesehatan, kebaikan dalam hal apa? Dalam hal duniaku, dalam hal akhiratku, dalam hal keluargaku, dan juga dalam hal hartaku. Maka kita minta afiat ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini diantara cara kita mencegah penyakit ain, mata-mata yang hasad tadi, ya. Sudah azan isya ya. Baik, kita break dulu ya. Kita baru jelaskan masalah jimat ini, belum masalah ruqyah. Insyaallah kita lanjut setelah salat isya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang masalah ruqyah dan jimat-jimat ini. Kita tadi telah bahas 4 hadis ya, berkaitan dengan masalah jimat-jimat ini, yang itu merupakan bagian dari kesyirikan. Tapi tadi kita rinci, ada yang jatuh dalam syirik besar, ada yang jatuh dalam syirik kecil, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata Rasulullah, sesungguhnya ar-ruqa jamak dari kalimat ruqyah. Sesungguhnya ruqyah, wat tamaim dan jimat-jimat, wat tiwalah itu pelet-pelet, ya, itu semuanya adalah bagian dari kesyirikan. Kok di sini Rasulullah sebut ruqyah itu ada yang dari bagian kesyirikan? Maka kita jelaskan di sini. Para ulama membagi ruqyah menjadi 2 macam, ya. Ruqyah ada 2 macam. Ruqyah, apa artinya ruqyah itu? Ruqyah itu kan bacaan-bacaan, ya, bacaan yang dibaca. Para ulama membagi ruqyah jadi 2 macam. Ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu ruqyah yang memang seperti yang diajarkan Rasulullah. Seperti misalnya seseorang meruqyah dirinya sendiri setiap dia mau tidur, kan? Rasulullah mengajarkan apa? Setiap kita untuk meruqyah dirinya sendiri, membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ya. Kemudian doa-doa ruqyah yang sahih. Maka itu ruqyah yang memang syar'iyah, diajarkan oleh Rasulullah, ya. Tapi ada jenis yang kedua. Ruqyah yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah atau yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i. Nah, ruqyah yang tidak syar'i pun terbagi jadi 2, ikhwan. Ada ruqyah yang tidak syar'i, itu jatuh dalam kesyirikan, ya.
Ada jenis yang kedua, ruqyah yang tidak syar'i, dia nggak jatuh dalam kesyirikan, tapi dia jatuh dalam perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Nanti kita kasih contohnya masing-masing. Ruqyah yang tidak syar'i, yang dia jatuh dalam kesyirikan, seseorang meruqyah orang lain tapi minta pertolongannya kepada siapa? Jin, kepada syaitan, ya, atau kepada makhluk, ya. Mungkin dia bacanya jampe-jampe, mantra-mantra gitu ya, seperti dukun-dukun lah. Sekarang kan banyak dukun-dukun berkedok ustadz ya, pakaiannya gamis gitu ya, kemudian pakai sorban juga, nggak taunya dia bacaannya jampe-jampe, mantra-mantra, mulutnya komat kamit ya, tapi ternyata yang dibaca apa? Minta pertolongannya kepada jin dan syaitan. Maka kalau dia mengobati orang lain dengan cara minta tolongnya kepada jin dan syaitan, maka ini jatuh dalam ruqyah yang dia syirik, karena dia mendatangkan makhluk sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala, yaitu jin dan juga syaitan, ya. Yang kedua, jenis ruqyah yang dia nggak jatuh dalam syirik, ya. Maka kita harus hati-hati, kita rinci selalu mana yang itu jatuh dalam syirik, mana yang itu tidak jatuh dalam syirik. Yaitu dia ruqyahnya, ya, mungkin bacaannya benar, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, tapi ternyata cara dia meruqyah gak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya apa? Dia mengaku dia berantem sama jinnya, ya, atau jinnya dimasukin ke botol, ya, atau dia sembelih katanya jinnya dengan Al-Quran, ya. Ini nggak ada, ya. Rasulullah dan para sahabat kalau mereka meruqyah, cukup mereka baca ayat-ayat dan doa saja, ya. Nggak ada yang mereka diriwayatkan berantemlah sama jinnya, ya, bertarunglah sama jinnya, ya, atau tadi sampai menyembelih jin tersebut, nggak ada, ya. Makanya dia nggak jatuh dalam syirik, tapi dia jatuh dalam perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Meruqyah itu kan simpel, cukup membaca ayat-ayat dan doa saja, ya. Jadi nggak ada yang namanya berantem sama jin dan syaitan, ya. Maka ini kenapa Rasulullah sebutkan di antara kesyirikan apa? Inna ruqa, sesungguhnya ruqyah. Oh, berarti ada ruqyah yang tidak syar'i, yang itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Kapan itu? Ketika minta tolongnya kepada jin dan syaitan, ya. Bacaannya mantra-mantra, jampe-jampe, ya, yang itu semuanya jatuh dalam kesyirikan. Itu disebutnya ruqyah juga, karena tadi makna ruqyah itu apa? Bacaan, ya, yang dibaca untuk menyembuhkan, ya, penyakit tertentu. Maka kalau itu minta tolongnya kepada jin dan syaitan, maka itu jelas jatuh dalam kesyirikan, ya. Taib. Kemudian wat tamaima, tadi kita sudah bahas. Tamaim jamak dari kalimat tamimah yang artinya jimat. Apapun itu bentuknya itu. Ketika seseorang meyakini kalung yang dia pakai, gelang yang dia pakai, batu yang dia simpan gitu ya, itu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, maka itu jatuh dalam kesyirikan. Ya, karena sama saja dia mendatangkan sekutu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan juga bahaya. Padahal nggak boleh, dalam keyakinan seorang mukmin yang bisa mendatangkan bahaya dan manfaat hanya Allah saja. Kecuali tadi memang ada sebab-sebab syar'i atau ada sebab-sebab qadari, yang itu Allah jadikan menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu, ya. Kemudian juga wattiwalata, tiwalah ini
seperti pelet supaya orang suka kepada laki-laki tersebut. Atau seorang istri misalnya memakaikan sesuatu kepada suaminya, gelang kah, kalung kah, yang itu agar suaminya itu tergila-gila kepadanya, maka itu disebutnya dengan tiwalah. Tiwalah itu adalah seperti pelet di zaman kita, ya, yang itu semua adalah bagian dari kesyirikan, ya. Maka ini perkara-perkara yang itu merupakan kesyirikan yang Rasulullah sebutkan. Sama tadi ya, jatuhnya dalam syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil atau syirik besar? Kalau ruqyah tadi yang tidak syar'i, yang dia minta tolongnya kepada jin dan syaitan, jelas ini jatuhnya dalam syirik besar, ya. Dia minta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang makhluk itu nggak mampu melakukannya. Dia minta perlindungan kepada Allah yang makhluk tersebut nggak mampu untuk melindunginya, seperti minta tolong kepada jin dan syaitan. Makanya kenapa jatuh dalam syirik besar, karena makhluk itu nggak mampu memberi pertolongan kepada dia, tapi kok dia minta tolongnya kepada makhluk tersebut, ya. Kemudian wattamaim, jimat. Jimat juga tadi kita rinci ya. Kalau dia meyakini jimat itu kalung, gelang, benang, batu yang dia bawa-bawa atau gesper gitu ya. Kalau dia yakini itu bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya dengan sendirinya, maka dia jatuh dalam syirik besar. Tapi kalau dia meyakini jimat-jimat tadi bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, tapi masih dengan izin Allah, baru dia jatuh dalam syirik kecil. Tapi kita jelaskan tadi, syirik kecil dosanya masih lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi jangan menganggap mentang-mentang syirik kecil dosanya kecil. Nah ini salah. Syirik kecil masih lebih besar daripada dosa membunuh, dosa riba, dosa minum khamar, dosa durhaka pada kedua orang tua, ya. Yang ketiga wattiwalata, pelet. Pelet masuknya syirik kecil, syirik besar. Sama tadi dirinci. Kalau orang itu meyakini pelet tersebut bisa mendatangkan manfaat, orang lain jadi tergila-gila cinta sama dia dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka itu jelas jatuh dalam syirik besar. Kalau dia meyakini itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka jatuh dalam syirik besar. Tapi kalau dia meyakini pelet tersebut ya bisa menjadikan orang itu suka padanya, tergila-gila padanya, tapi itu masih dengan izin Allah, maka tetap itu jatuh dalam syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Karena dia masih meyakini itu dengan izin Allah. Hanya saja kenapa dia jatuh dalam syirik kecil tadi? Karena dia mendatangkan satu sebab yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab syar'i atau sebab qadari. Dia datangkan sekutu yang bisa menjadikan sebab, padahal Allah nggak pernah jadikan itu sebagai sebab syar'i atau sebab qadari. Makanya dia jatuh dalam syirik kecil tadi, ya. Nah ini berkaitan dengan masalah ruqyah dan juga jimat-jimat. Hadis yang terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dalam kitab Musnadnya, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu pada tubuhnya, maka dia akan bergantung kepada sesuatu tersebut. Makanya ini kita pun nggak boleh bergantung kepada sebab, ya.
Betul, kita boleh menjadikan tadi sesuatu sebagai sebab syar'i atau sebab qadari kalau memang Allah tetapkan itu. Tapi tetap keyakinan kita, walaupun kita mengambil sebab, contoh kita sakit, biasanya kalau kita sakit kita minum obat, kan begitu. Obat itu masuknya sebab syar'i atau sebab qadari? Sebab qadari, karena berdasarkan penelitian ilmiah ini obat misalnya bisa menyembuhkan demam kah, menyembuhkan batuk kah, pilek kah, tapi tetap nggak boleh kita bergantung kepada obat tersebut. Tapi kita bergantungnya tetap yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah mengatakan siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan bergantung terus kepadanya, dan kalau sesuatu itu hilang dirinya akan lemah. Kita lihat orang-orang yang ketergantungan obat gitu ya. Ya, akhirnya ketika obat itu nggak ada apa, lemah tuh tubuhnya, karena dia bergantungnya kepada makhluk. Ya, beda dengan orang yang dia bergantungnya kepada Allah. Dia tahu betul obat ini bisa menyembuhkan, tapi di satu sisi juga kalau Allah kehendaki obat ini nggak bisa menyembuhkan gitu. Maka ini keyakinan kita, betul dia jadi sebab qadari, tapi bukan berarti dia mutlak bisa menyembuhkan penyakit yang kita miliki. Ada saatnya sebab qadari itu memang betul-betul bisa menyembuhkan, tapi ada saatnya kalau Allah nggak menghendaki itu pun tidak akan sembuh. Makanya nggak boleh kita bergantungnya kepada sebab-sebab qadari tersebut, tapi tetap bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Taib, ini pembahasan tentang masalah jimat-jimat dan juga ruqyah, ya. Dan orang-orang yang bergantung pada jimat pasti kehidupannya sengsara dan binasa. Orang-orang yang bergantung hidupnya pada jimat tadi, apakah jimat itu berupa kalung, berupa batu, berupa gelang, berupa cincin, berupa gesper, apapun itu, hidupnya akan tersesat dan sengsara dunia dan akhirat tadi. Tadi kan Rasulullah berjumpa laki-laki pakai gelang, meyakini itu bisa mencegahnya dari tertimpa penyakit atau menyembuhkan satu penyakit. Apa kata Rasulullah? Lepaskan itu. Fa in mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kata Rasulullah, kalau gelang itu masih menempel kepadamu saat engkau mati, maka engkau enggak akan beruntung selama-lamanya. Maka orang yang bergantung kepada jimat dipastikan dia tersesat hidupnya dan akan sengsara dunia dan juga akhirat. Ya, maka nggak perlu kita gantung pada makhluk yang dia nggak bisa datengin manfaat dan bahaya. Kebergantungan kita hanya kepada Allah saja, satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan juga bahaya. Termasuk tadi ya, nggak boleh meyakini benda-benda tertentu bisa mencegah dari penyakit ain tadi. Cukup kita berdoa saja ya. Membaca zikir pagi dan petang, diantaranya kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah, itu yang disyariatkan untuk mencegah penyakit ain. Adapun tadi bergantung pada gelang, kalung, tali tertentu, maka itu bagian dari kesyirikan. Baik, ini untuk materi pada malam hari ini ikhwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi kita cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal ikhwah yang punya pertanyaan. Ya, ada waktu 10 menit sampai jam 8 ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, kalau kayak pedang Nabi gitu ya Pak Ustadz ya, itu kan sampai sekarang disimpan. Kayak tongkat Nabi Musa gitu, itu kalau disimpan terus dirawat,
maksudnya biar nggak kena kebul, kena debu gitu, dirawat, itu termasuk syirik apa bukan Pak Ustaz? Kayak Ada pedang keyakinan tertentu tidak? Jadi ini cuman karena istilahnya ini udah punya nenek moyang gitu ya, nggak ada niat mempercayai ini punya kekuatan nggak. Dia punya cincin, punya segala macam karena ini punya nenek moyang kita gitu Pak Ustaz. Itu termasuknya syirik apa nggak dibuang soalnya sayang gitu Pak Ustaz. Cuman nggak meyakini kalau ini ada kekuatan. Jadi dirawat aja gitu Pak Ustaz. Kalau tadi benda-benda yang dianggap bersejarah gitu ya, akhirnya dirawat, dibersihkan, ya, tapi tidak ada keyakinan bahwa benda ini bisa menghilangkan bahaya, bisa mendatangkan manfaat, maka itu tidak jatuh dalam syirik, ya. Tapi dia hanya jatuh dalam perbuatan yang nggak bermanfaat saja sih Pak, ya. Karena merawat benda itu ya mungkin kalau sebagai nilai sejarah nggak masalah lah ya, itu punya nilai sejarah misalnya, ya. Selama dia tidak meyakini itu bisa datangin manfaat atau bahaya, maka itu tidak jatuh dalam kesyirikan, ya. Tapi kalau dia meyakini ini pedang sakti ini, ya, karena didapatkan dari sebuah perjuangan, ya, kan dukun-dukun suka ngibulnya begitu ya. Kenapa mereka jual barang-barang yang mereka anggap pusaka dengan harga mahal? Ya begitu, karena banyak orang-orang yang datang terkena tipuan dukun tadi, dikasih cincin lah, dikasih keris lah, dikasih golok lah. Ini keris saya dapetin dari bertapa 40 hari 40 malam, ya. Tiba-tiba keris itu mengeluarkan cahaya, kata dukunnya. Ini nggak saya jual kecuali kepada kamu saja, cukuplah harganya 40 juta saja. Kan dukun begitu, ya. Mereka membual saja, ya, meyakini ini benda pusaka lah, benda keramat lah, padahal tadi sama, nggak bisa mendatangkan manfaat dan juga bahaya. Maka selama nggak ada keyakinan seperti itu, ya nggak jatuh dalam syirik. Tapi kalau ada keyakinan, ya, dia bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, baru itu jatuh dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Nah, tafadhal Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya terkait jimat ya Pak Ustadz. Dari segi kita sih untuk pemahaman jimat emang kita mungkin nggak percaya ya. Tapi apakah ada riwayat misalnya jimat cincin atau apa yang dimiliki seseorang, apabila itu kita mau hancurkan harus ada bacaan apa gitu, ada syariatnya nggak Ustaz? Kalau apa? Ada batu cincin atau apa yang orang itu punya dan dia meyakini itu mungkin memberikan manfaat bagi dia. Nah, sebagai kita seorang muslim itu apakah ada cara untuk menghancurkan jimat-jimat itu? Biasanya kan ya menghancurkannya secara syariatnya, apakah harus dibacain surat apa atau harus dibakar gitu. Saya pernah mendengar hal-hal seperti itu. Apakah itu benar atau cukup kita sih memang sudah nggak percaya, tapi untuk menghindarkan itu apa ada acaranya atau enggak? Ya mungkin ilmu segitu. Gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wallahu a'lam. Kalau untuk menghancurkan jimat-jimat itu, ana belum tahu. Ada riwayat yang memang ada bacaan yang harus kita baca. Yang ana tahu kalau menghancurkan jimat ya sudah dibakar saja, ya. Adapun kalau ada riwayat yang menyebutkan ada bacaan-bacaan tertentu, ana belum tahu, ya. Coba nanti anda cari lagi apakah memang kalau ingin menghancurkan jimat-jimat tersebut harus dengan bacaan-bacaan tertentu.
sepengetahuan ana tidak ada bacaan tertentu, tapi cukup dibakar saja, dibuang saja. Karena kita nggak meyakini bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Ya, jadi nggak boleh muncul rasa takut itu. Dan itu takut yang jatuh dalam kesyirikan. Oh, kalau saya buang ini jimat, nanti saya dapat bencana. Oh, kalau saya buang ini jimat, nanti kehidupan saya susah. Ini sama, takut yang jatuh dalam kesyirikan. Bagaimana dia punya rasa takut pada sesuatu yang gak bisa datengin manfaat dan bahaya? Ya, makanya nggak boleh ada rasa takut kepada makhluk yang itu bahkan rasa takutnya lebih besar daripada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita nggak meyakini jimat itu bisa datengin manfaat atau mencegah bahaya, ketika kita ingin menghancurkannya, hancurkan saja. Ya, apakah dengan cara dibakar tadi, ya, apakah dengan cara dipotong-potong gitu, ya, tinggal kita baca basmalah saja dengan keyakinan bahwasannya kita hancurkan ini dalam rangka menghindari kesyirikan. Maka dengan izin Allah, insya Allah itu bagian dari cara kita bertaubat dari dosa kesyirikan. Ya, jadi nggak ada bacaan tertentu, tapi coba nanti Anda cari lagi di kitab-kitab para ulama, apakah memang ada bacaan khusus untuk menghancurkan jimat-jimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Fadal, satu lagi boleh? Nah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, misalkan kalau ada kata-kata statement gini, kalau karena saya ini gini-gini, itu termasuk syirik apa enggak Pak Ustadz? Itu aja. Kalau karena ada kata kalau karena saya lu nggak bakal bisa gini-gini misalkan gitu. Itu termasuk syirik apa gimana? Apa sombong apa dua-duanya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, jazakallah khair. Kalau dia nisbatkan sesuatu terjadi hanya karena dirinya, itu jatuh dalam syirik kecil. Jadi nggak boleh kan, ada hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Rasulullah menemui seorang laki-laki. Kemudian kata Rasulullah, jadi tidak kita akan melakukan ini? Orang itu berkata apa? Masya Allahu wa syi'ta. Itu tergantung kehendakmu, kehendak Allah, dan juga tergantung kehendakmu wahai Rasulullah. Rasulullah marah dan mengingkari, ya, ataja'alani niddan, apakah engkau jadikan aku sekutu bagi Allah? Ya, karena dia mengatakan apa? Tergantung kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Ya. Maka yang boleh kita mengatakan Masya Allah summa syi'ta. Ya, kata Rasulullah, katakan itu karena kehendak Allah, kemudian karena kehendakku. Jadi bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Itu sama saja. Kata dan itu kan kata sambung yang menyamakan. Ya, makanya yang kita ucapkan apa? Ya, karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak saya. Ya, jadi jangan katakan ini karena kehendak Allah dan kehendak saya. Itu jatuh dalam syirik kecil. Sama saja dia menyamakan dirinya dengan siapa? Allah. Masa karena kehendak Allah dan kehendak saya, berarti dia menyamakan levelnya dengan Allah Ta'ala. Tapi katakan itu karena kehendak Allah, kemudian karena kehendakku. Maka sama tadi, kalau dia sukses misalnya melakukan sesuatu, jangan dia katakan, oh ini kalau bukan karena saya, ya ini nggak akan bisa. Oh, itu bisa jatuh dalam syirik kecil, karena dia nisbahkan itu terjadi karena kehendaknya dia sih. Padahal itu terjadi karena kehendak siapa? Allah. Maka yang dia boleh ucapkan itu karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak saya. Ya, itu karena izin dari Allah dan juga karena apa yang saya lakukan. Ya, atau kemudian itu karena apa yang saya ikhtiarkan.
Itu ya. Jadi jangan samakan levelnya diri kita dengan Allah Ta'ala. Karena tadi kalau orang itu menisbahkan ya perbuatannya itu yang bisa menjadi sesuatu ini menghasilkan, maka itu nggak boleh, itu jatuh dalam syirik kecil tadi ya. Sebagaimana Rasulullah mengingkari laki-laki tadi yang menyamakan derajatnya Allah dengan derajatnya Rasulullah ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ikhwah ya. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang masalah ruqyah dan juga jimat-jimat ini. Karena ini yang jadi masalahnya kaum muslimin di negeri kita, yang mereka sholat ikhwah, mereka zakat, mereka haji, umroh, tapi ternyata mereka masih nyimpen jimat. Kalau ada masalah datangnya ke dukun, paranormal, maka ini kan bermasalah dalam akidahnya. Maka kita ingin luruskan ini, bahwa perkara-perkara tersebut masuk ke dalam kategori kesyirikan, mendatangkan sekutu kepada selain Allah Ta'ala. Baik, materi dan juga kajian kita cukupkan sampai sini dulu ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah.